Halo guys, Om Swastiastu. Saya Igusti Nuroho Kaidistira dengan NIM 21141101203 dari kelas 2F Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara penegakan supremasi hukum di Indonesia dalam meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Silakan disimak ya video berikut ini. Jadi secara umum, supremasi hukum merupakan sebuah prinsip inti demokrasi liberal yang mewujudkan ide-ide seperti konstitusionalisme dan pemerintah dengan kekuasaan yang terbatas. Supremasi hukum berupaya untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tingkatan tertinggi. Hal tersebut sejalan dengan arti supremasi hukum secara etimologis, yakni supremasi, yaitu berada pada tingkatan tertinggi, dan hukum, yang berarti peraturan perundang-undangan dan norma. Supremasi hukum berfungsi untuk melindungi setiap warga negara tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk penyelenggara negara itu sendiri. Dalam suatu negara, penegakan supremasi hukum dapat berjalan dengan dua prinsip, yaitu prinsip negara hukum dan prinsip konstitusi. Dalam prinsip negara hukum, tidak ada penyelewengan yang dilakukan oleh penegak hukum sehingga masyarakat memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, prinsip konstitusi menjadikan konstitusi sebagai landasan dalam bermasyarakat sehingga hak setiap warga negara terjamin. Prinsip supremasi hukum dibangun dan dikembangkan dari teori liberal tentang hukum yang telah ada sebelumnya. Dasar hukum yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dalam definisi sederhana, negara hukum dapat diartikan sebagai negara yang dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas ketentuan hukum. Suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila unsur supremasi hukum dijadikan sebagai satu-satunya landasan penyelenggaraan negara, termasuk memelihara dan melindungi hak-hak dari warga negaranya. Dengan kata lain, suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila supremasi hukum sebagai landasan penyelenggaraan negara dijalankan tidak hanya sebatas hukum yang dibuat, namun sebagaimana hukum tersebut dilaksanakan dengan baik. Namun di sisi lain, pada kenyataannya, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power saat ini menjadi trending topik baik di media massa, media cetak, maupun media elektronik. Abuse of power merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik atau penguasa dengan agenda kepentingan tertentu, baik kepentingan individu maupun kepentingan kelompok atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi. Istilah menyebutkan bahwa kekuasaan itu dekat dengan korupsi. Kekuasaan yang tidak terkendali akan menjadi semakin sewenang-wenang dan pada akhirnya berujung penyimpangan. Makin besar kekuasaan itu, makin besar pula kemungkinan untuk melakukan korupsi. Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu, dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas. Makin tinggi jabatannya, makin besar kewenangannya. Dalam keadaan di mana masyarakat lemah karena miskin, buta hukum, buta administrasi, korupsi berjalan seperti angin lewat. Lantas, bagaimana cara untuk mencegah atau menghentikan penyalahgunaan wewenang atau abuse of power agar pemerintah semakin baik dan bersih dalam pelaksanaannya? Yang mungkin pemerintah dapat lakukan sebagai berikut. Ini menurut pandangan saya. Yang pertama, menanamkan jiwa anti korupsi dan moral yang baik. Pada tahun ini,
Langkah ini sudah lumayan banyak daerah atau sekolah yang memberikan atau penanaman jiwa anti korupsi kepada siswa-siswi melalui adanya mata pelajaran tentang anti korupsi. Yang kedua, menguatkan pengawasan di daerah. Apabila masyarakat diberikan wawasan mengenai cara mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang ataupun pemberantasan korupsi, maka setiap daerah apabila ada penyelenggaraan pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan masyarakat dapat melaporkan kepada pihak terkait seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Tetapi pengawasan ini juga berlaku untuk mantan tahanan atau pelaku penyalahgunaan wewenang yang usai ditahan atau masa hukumnya sudah selesai. Masyarakat mungkin dapat melakukan tahap atau langkah-langkah di atas sebagai pencegahan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Pemerintah juga bisa memberikan kebijakan kepada partai-partai yang ada untuk mengirimkan calon pemimpin yang bersih dan jujur, serta memberikan himbauan kepada masyarakat agar memanfaatkan hak pilihnya dengan baik dan tepat. Adapun langkah pemerintah untuk mengatasi penyalahgunaan wewenang atau abuse of power tercantum dalam pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk melakukan stop penyalahgunaan wewenang, maka masyarakat daerah yang satu dengan masyarakat daerah lainnya tidak akan ada tumpang tindih. Jadi setiap daerah yang ada di Indonesia akan seimbang dan para penyelenggara pemerintah yang bersih. Kesejahteraan masyarakat akan terwujud apabila para pejabat pemerintah yang bekerja atau dalam penyelenggaraannya sesuai dengan aturan atau batasan yang telah ditentukan. Dengan ditetapkannya langkah tersebut, nantinya diharapkan akan menekan angka penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia. Halo guys, bagaimana? Sudah paham belum mengenai penegakan supremasi hukum di Indonesia dalam mengatasi abuse of power? Mungkin abuse of power di negara kita sudah bisa ditanggulangi, tetapi masih ada beberapa oknum yang masih melakukan abuse of power itu atau penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk pribadi maupun kelompok. Jadi sebaiknya mari kita berharap agar Indonesia sembuh dari abuse of power. Semangat Indonesiaku. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penanggulangan pemerintah terhadap abuse of power. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Santi.